Zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Raja Siliwangi yang sedang tersesat di hutan saat sedang berburu. Setelah berputar semalaman, ia bertemu sosok wanita cantik jelita. Ia adalah putri penguasa hutan tersebut. Ada orang selain aku di hutan ini. Syukurlah, mungkin dia tahu jalan keluar dari sini. Ia pun segera menghampiri wanita itu. Permisi, maaf jika saya lancang. Saya ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu tahu jalan keluar dari hutan ini? Apa yang engkau lakukan di sini? Sudah lama aku tidak melihat seorang pria di hutan ini. Saya terlalu asik berburu sampai akhirnya saya tersesat di hutan ini. Apakah kamu bisa membantu saya mencari jalan keluar dari hutan ini? Tentu, aku dapat menolongmu. Asal Tuan setuju untuk tinggal bersama saya selama beberapa waktu, akan kutunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Raja Siliwangi yang tidak keberatan memutuskan untuk tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Berjalannya waktu, Raja Siliwangi mulai jatuh cinta dengan wanita itu dan memutuskan untuk menikah dengannya. Setelah raja menikah, ia tinggal dalam kerajaan putri itu. Namun, setelah raja lama tinggal di situ, ia merasa sudah waktunya untuk kembali ke kerajaannya karena kecemasannya terhadap kerajaan tanpa dirinya. Ia pun memberitahu kekhawatiran itu kepada istrinya. Istriku, aku harus kembali ke kerajaan Pajajaran. Aku sudah terlalu lama tinggal di tempat ini. Aku harus kembali memimpin kerajaanku. Istriku, sudah waktunya kamu memenuhi janjimu. Baiklah, aku akan memenuhi janjiku. Tetapi, jenguklah aku saat engkau mempunyai kesempatan. Raja pun setuju dan berjanji untuk menjenguk setiap kali dia kembali berburu. Meski sedih, istrinya tetap mengizinkan raja untuk kembali ke kerajaan. Kepulangan raja disambut dengan gembiranya rakyat. Mereka berpikir bahwa raja telah tewas saat sedang berburu. Waktu pun berlalu begitu saja. Raja Siliwangi kini tengah disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk akibat kepergiannya, sehingga ia melupakan istrinya yang tinggal di dalam hutan itu. Suatu malam, saat raja sedang tertidur, ia tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi dari luar. Raja terbangun dan memutuskan untuk mencari asal suara tangisan bayi tersebut. Alangkah terkejutnya sang raja ketika melihat seorang bayi tergeletak di luar. Raja merasa bingung pada bayi itu. Kemudian ia menggendongnya. Karena bayi yang engkau gendong itu adalah putri kita. Bayi ini adalah putra kita. Akan kuserahkan padamu untuk dibesarkan di kalangan manusia. Jagalah dia dan rawatlah dia layaknya seorang manusia. Belum sempat bertanya, sang istri menghilang dalam sekejap mata.
Raja sangat kebingungan. Namun ia tetap mengikuti perkataan istrinya. Putri itu diberi nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh menjadi sosok yang bukan hanya cantik dari penampilan luarnya, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan penuh kasih. Setiap senyumnya mampu menenangkan orang di sekitarnya, dan tutur katanya selalu lembut serta menghargai siapapun. Kebaikannya terasa dari cara ia membantu tanpa pamrih dan selalu berusaha membuat orang lain merasa dihargai. Sejak kecil, Putri Kadita tumbuh dalam kasih dan bimbingan ayahnya. Hubungan mereka begitu erat, ibarat ombak dan pantai yang tak pernah terpisahkan. Bagi sang raja, Kadita bukan hanya seorang putri, tetapi juga cahaya hati yang memberi ketenangan di tengah tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Seiring bertambahnya usia, Raja Siliwangi ingin menurunkan tahta kerajaan pada anak keturunannya. Namun, ia belum mempunyai anak putra untuk dijadikan pewaris tahta kerajaan. Ayahanda mulai menua, sementara kerajaan ini memerlukan penerus takhta laki-laki. Triku, ayahanda berniat untuk menikah lagi. Namun ayahanda tak ingin melangkah tanpa restumu. Baiklah, ayahanda. Jika itu memang kehendak ayahanda dan demi kebaikan kerajaan ini, tentu Kadita merestuinya. Mendengar jawaban Putri Kadita, sang raja merasa lega dan tenang. Tak lama kemudian, Raja Siliwangi menikahi seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan berlalu, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara mengandung seorang anak laki-laki. Kabar ini membawa sukacita kepada sang raja dan Putri Kadita serta rakyat Pajajaran. Namun di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois dan suka memerintah. Pelayan, dayang, bahkan raja sendiri mulai kewalahan menghadapi perubahan sikapnya. Istana perlahan dipenuhi ketegangan yang tak pernah ada sebelumnya. Kakanda, aku ingin setiap hari makan makanan mewah, seperti saat jamuan istana. Baiklah istriku, sabar. Dan kuperintahkan juru masak istana untuk segera menyiapkannya. Suatu sore, Dewi Mutiara berbicara dengan raja dengan tujuan untuk meminta sesuatu yang jauh lebih aneh dari permintaannya yang sebelumnya. Kakanda, belakangan ini aku merasa aneh di dekat Putri Kadita. Bisakah engkau mengusir Putri Kadita dari istana demi kelancaran kelahiran anak kita? Tak mungkin. Aja aku tidak bisa memenuhi hal itu. Dia itu adalah anakku sendiri yang kubesarkan dari kecil. Tentu tak tega aku mengusir dari istana. Mendengar jawaban raja, Dewi Mutiara kecewa dan pergi dari hadapannya dengan hati amarah. Dia menganggap bahwa selama Putri Kadita berada di istana, kasih sayang raja akan selalu terbagi menjadi dua. Dewi Mutiara pun mencari cara untuk menyingkirkan Putri Kadita dari istana. Ia terus mencari sampai suatu hari Dewi Mutiara memanggil seorang tukang sihir dan bertemu di taman belakang istana. Kalau kau bisa membuat Putri Kadita menjadi putri buruk berupa bau busuk, akan kuberi hadiah sebesar lebih besar dari koin emas yang kupegang ini. Baiklah yang mulia ratu, tentu aku menyetujui. Akan berubah putri itu menjadi sari yang buruk rupanya. Pada malam hari, saat Putri Kadita tertidur, ada asap beraroma bau bangkai yang masuk ke dalam kamarnya. Namun Putri Kadita tidak mencium aromanya tersebut. Bahkan ia tidak menyadari bahwa ada asap yang datang ke kamarnya.
harinya, seluruh tubuh Putri Kadita berubah menyeramkan. Tubuhnya dipenuhi dengan kudis bernanah dan berbau tidak enak. Sang putri terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Sang raja dengan sigap memanggil tabib untuk mengobati Putri Kadita. Banyak tabib yang telah dipanggil oleh sang raja. Namun, tidak ada satu tabib pun yang dapat menyembuhkan Putri Kadita. Kakanda, apakah Putri Kadita akan baik-baik saja? Sang raja yang mendengar kabar itu menjadi sangat sedih hatinya melihat kondisi Putri Kadita yang malang. Kakanda, aku telah mendengar kondisi tentang penyakit Putri Kadita saat ini. Percayalah saat aku berkata ia akan membawa musibah untuk kerajaan. Engkau harus segera mengusirnya dari istana, karena sekarang sudah tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkannya. Bisa saja penyakit itu menyebar. Pertimbangkanlah ini demi kerajaan kita. Jaga dirimu baik-baik, putriku. Maaf karena ayah belum dapat menemukan tabib yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Tidak apa-apa ayahanda, Kadita tahu ayah telah melakukan semuanya untukku. Aku akan baik-baik saja. Akhirnya Putri Kadita pergi dari istana kerajaan. Putri Kadita pergi ke hutan untuk bertapa, dengan tujuan segera diberikan kesembuhan atas penyakit yang ia derita. Pergilah ke pantai selatan. Kadita bingung dengan jawaban tersebut. Ia bertanya siapakah orang itu. Aku adalah ibumu, wahai anakku. Kalau kau akan bertemu denganku, sekarang pergilah ke pantai selatan. Kadita yakin dengan pesan yang ia terima, dan dia pun segera pergi ke pantai selatan. Sesampainya di pantai selatan, Putri Kadita bingung apa yang harus ia lakukan, karena pesan ibunya hanya untuk pergi ke pantai tersebut. Beberapa waktu kemudian, suara sang ibu terdengar kembali. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam sekitarmu. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Putri Kadita melompat ke dalam laut. Seketika semua penyakit pada tubuh Putri Kadita perlahan mulai menghilang. Tidak hanya itu, dia juga berubah menjadi gadis yang lebih cantik. Putri Kadita bersyukur atas kesembuhannya dan berniat untuk membalas kebaikan itu. Maka akhirnya Putri Kadita memutuskan tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul.